Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang selayaknya senantiasa membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan pikiran dan anggota badan kita, karena dialah Allah Azza wa Jal Al-Mannan. Dialah Allah Azza wa Jal yang memberikan segala sesuatu kepada kita, yang dimana di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari pemberian Allah Azza wa Jal kepada diri kita, agar kita memahami bahwa tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan, yang kita nikmati, kecuali itu datang darinya dan disebabkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Mannan, Allah yang Maha Pemberi. Tentunya Al-Mannan ini kalau dalam sifat dan kelakuannya itu bisa kita dapati di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Imran, kata Allah Azza wa Jalla, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasula. Sesungguhnya Allah telah memberikan dengan pemberian banyak kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Id ba'atha fihim rasula, ketika Allah mengirim seorang rasul kepada mereka, min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang telah membacakan kepada mereka yaitu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Al-Quran, dan sebabnya lah dia menjadi suci, wa yuzakkihim, yang memberikan kesucian kepada mereka, yang memberikan pelajaran kepada mereka dengan kitab tersebut dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal sebelum datang Al-Quran, sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada mereka di atas kesesatan yang nyata. Dan telah dikuatkan pula dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam suatu masjid. Wa rajulun qad shalla, dan ada seorang laki-laki yang salat. Wa huwa yad'u wa yaqulu fi du'aihi, dan dia di dalam salatnya berdoa dengan doa, Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. Dia berdoa di dalam salatnya bahwasanya, ya Allah, Engkau tiada Tuhan selain Engkau. Antal Mannan, Engkau yang Maha Pemberi dengan pemberian yang banyak. Badi'us samawati wal ardh dzal jalali wal ikram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada orang ini disebabkan doanya, atadaruna bima Allah, apakah engkau mengetahui dengan apa engkau memanggil Allah Azza wa Jalla? Allah bi ismihil a'zam, ia memanggil dengan nama Allah yang sangat agung, yaitu nama Al-Mannan, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, yang dimana kalau orang berdoa dengan kalimat ya Allah ya Mannan, kalau dia meminta kepadanya maka dia akan diberi. Kalau dia berdoa dengannya pasti doanya akan dijabah. Adapun dari makna Al-Mannan adalah katsirul ata', dengan pemberian yang banyak. Tentunya kalau kita mau hitung pemberian Allah Azza wa Jalla kepada diri kita, itu tidak ada satu makhluk di langit dan di bumi yang mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin membilang, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah kepada kalian, maka kalian pasti tidak akan mampu membilangnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada satu nikmat pun, yang kecil maupun yang besar, yang kalian telah rasakan atau yang akan kalian rasakan, kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla.
Di sini kita bisa memberikan pelajaran bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah dan tidak ada mampu manusia yang membilangnya. Mari kita berdiam sejenak, merasakan nikmat Allah Azza wa Jalla, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah pada lisan kita. Coba kita melihat bagaimana Allah memberikan kepada kita keyakinan di dalam hati agar kita percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berapa banyak manusia yang kufur kepada Allah, tidak percaya tentang keberadaan Allah. Coba kita merasakan bagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, yang dimana seandainya bukan karena agama Islam, kita tidak mengetahui apa itu Al-Quran, siapa itu Rasulullah. Seandainya Allah tidak memberikan keimanan kepada kita, bisakah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah? Bisakah kita beriman tentang adanya hari akhirat? Bisakah kita beriman dengan adanya para rasul, dengan kebenaran Al-Quran? Ini nikmat-nikmat yang paling tinggi yang kita rasakan, yaitu nikmat beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat memahami Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah nikmat yang paling agung yang kita rasakan, yang tidak mampu dibeli dengan harta benda dan jabatan. Adapun kalau nikmat-nikmat dari nikmat Allah secara zahiriyah, Allah memberikan kepada kita penglihatan, Allah memberikan kepada kita akal, yang semua makhluk tidak ada yang diberikan akal kecuali manusia, yang dimana Allah juga memberikan kepada kita pendengaran, hati, sehingga kita bisa khusyuk di dalam sholat, bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, bisa merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Ini semuanya nikmat-nikmat yang tidak ada bisa mampu seorang hamba memberikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita juga mampu menggenggam, kita mampu melangkah, bisa melihat, bisa menghirup. Itu semuanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana seluruh nikmat ini tugas kita bukan untuk membilangnya, tapi tugas kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian mensyukuri nikmatku, barang siapa yang mensyukuri nikmat keimanan dari Allah, maka Allah akan menambah keimanan di dalam hatinya. Barang siapa yang mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah, maka Allah menambah keberkahan hidupnya. Barang siapa yang mensyukuri nikmat karena banyaknya harta yang mencukupinya, maka Allah akan menambah harta secara bilangan dan keberkahannya. Barang siapa yang mensyukuri dengan adanya keluarga kecilnya, maka Allah akan memperbesar keluarganya. Siapa yang mensyukuri kesehatannya, maka Allah akan menambah kekuatannya. Siapa yang mensyukuri agamanya, maka Allah akan mematikannya dia di dalam agamanya. Dan yang paling utama, semoga Allah memberikan kita seluruhnya, yaitu kita diberikan kepada Allah Azza wa Jalla ketika di alam kubur kita cahaya yang terang benderang pada saat manusia di atas kegelapan, keluasan di dalam kubur pada saat manusia kesempitan, dan yang paling utama adalah Allah memasukkan kita seluruhnya ke dalam surga firdausnya dan memaafkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Innahul mannan innahu walidzalika wal qadiru alaih. Ini yang bisa kita berikan dari memahami dari nama Allah Azza al-Mannan, bahwasanya Allah Maha Pemberi dan pemberian Allah tanpa batas kepada diri kita. Maka dari itu hendaknya kita mensyukurinya, karena dengan mensyukurinya Allah menambahkannya dengan bilangan dan keberkahan di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.